Dalam poin yang ketiga, kenapa komsel dibutuhkan atau kenapa butuh komsel? 1. Setiap orang atau manusia butuh komunitas, dan itu adalah hakikat dari manusia itu sendiri sebenarnya. Jika manusia tidak ada komsel atau komunitas atau tidak punya tempat untuk bersosialisasi, maka yang terjadi adalah keabnormalan, ya. Karena pada dasarnya manusia itu lebih mudah, manusia normal akan lebih mudah kesal ataupun sebel ataupun keki dengan sesama manusia. Sangatlah tidak normal kalau manusia itu kesal sama benda. Misalnya begitu dia jalan kesandung batu terus dia marah-marah sama batu, yaitu berarti manusia yang berpotensi untuk bisa dikatakan tidak normal. Atau misalnya kesal sama hewan, ya kesal sama hewan nggak akan mungkin berkepanjangan dibanding kesal dengan manusia. Di dalam Amsal 27 ayat 17 atau Proverb 27 verse 17, ya, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Nah, di sini kita bisa belajar juga, ya, dalam besi menajamkan besi, pribadi kita tidak mungkin bisa menjadi tajam kalau tidak mengalami suatu gesekan, suatu friksi. Dari ILT 3, ya, berbunyi besi dengan besi dapat saling menajamkan, maka seseorang dapat menajamkan penampilan sesamanya. Atau kalau versi BIMK Bahasa Indonesia Masa Kini, sebagaimana baja mengasah baja, begitu pula manusia belajar dari sesamanya. Kalau versi mudah dibaca, VMD, sepotong besi menajamkan besi lainnya. Demikian juga orang yang bersahabat saling mengingatkan. Kalau versi FAYH, sama seperti besi menajamkan besi, demikian pula orang saling menajamkan pikiran dalam pembicaraan yang akrab. Nah, dari berbagai versi ini sudah jelas bahwa pembentukan manusia itu pasti yang paling efektif adalah sesama manusia, ya. Jadi sangat disayangkan kalau seorang manusia itu karena punya trauma, maka dia sulit dalam bersosialisasi, dan itu akan mengurangi ketajamannya dalam berpikir, dalam berkomunikasi, juga dalam apa istilahnya, peka dengan orang lain. Nah, itu akan terhambat, tingkat kecerdasan emosinya pun akan terhalang, ya. Poin kedua, kita bertumbuh tidak bisa sendiri, butuh orang lain untuk hidup kita lebih maksimal, ya. Ibrani 10, ya. Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai dengan 26. Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai dengan 26. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ayat 25. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa
sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Oke. Ya, dari ayat ini jelas kita belajar untuk lebih memahami, ya. Di dalam Ibrani 10 pasal 24 sampai 26 ditekankan adalah kata saling, ya. Saling. Saling itu adalah interaksi satu dengan yang lain. Maka itu kita perlu berkomunitas. Tanpa interaksi tidak ada kata saling. Kalau kita meniadakan kata saling, itu sama dengan kita merobek Alkitab Ibrani pasal 10 tadi. Kita nggak bisa meniadakan kata saling dalam hal ini. Buka juga pada Ibrani 12 ayat 15. Ibrani pasal 12 ayat 15. Ibrani pasal 12 ayat 15. Oke. Kalau sudah, mari kita baca sama-sama. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Nah, di sini jelas ya, jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit. Bagaimana kita bisa bertumbuh maksimal kalau kita menjauhkan diri dari komunitas? Bagaimana kita bisa mempraktekkan kasih antar sesama dalam kelompok kalau itu hanya diri kita sendiri? Gak mungkin kan? Jadi dari situ kita butuh yang namanya komunitas, ya. Yang ketiga adalah melalui komunitas Tuhan lebih sering menyatakan diri dan kuasanya, ya. Dalam komunitas Tuhan lebih sering menyatakan diri dan kuasanya. Kita buka James pasal 3 ayat 16. Yakobus pasal 3 ayat 16. Yakobus pasal 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, justru di dalam komunitas kita belajar untuk tidak mementingkan diri sendiri, memberikan penghormatan pada orang lain lebih dulu, untuk menghargai orang lebih dulu. Itu bisa kita praktekkan justru karena ada pribadi yang lain, dan pribadi yang lain itu bisa didapat dari mana? Dari yang namanya komunitas, ya. Jadi 3 hal ini, satu tadi kenapa kita butuh komunitas atau kenapa komsel itu dibutuhkan. Satu, setiap orang ataupun manusia butuh komunitas. Yang kedua, kita bertumbuh tidak bisa sendiri, butuh orang lain untuk hidup kita lebih maksimal. Dan yang ketiga, melalui komunitas Tuhan lebih sering menyatakan diri dan kuasanya. Terbukti juga misalnya kalau ada KRK atau KKR, ya, ataupun pelayanan misi dan sejenisnya, atau kita dituntun melakukan pergi ke misi atau kemana gitu ya. Justru di daerah-daerah yang terpencil itu kadang-kadang kuasa Tuhan itu lebih nyata ketika kita pergi keluar, ketika kita secara kooperat melakukannya. Di situ kuasa Tuhan lebih nyata.
Oke. Berikutnya poin ketiga.